seneng film horor, tapi nggak terlalu yang horor, nggak ada jump scare, tapi knowing filmnya gitu. Apa disebutnya ya? Oh, ada genrenya psikologi horor. Maksudnya gimana psikologi horor? Ketika horornya tuh nggak mainin jump scare, tapi dia mainin pembawaan karakter, pembawaan cerita, sehingga membuat lu ngerasa psikologinya terserang gitu. Kayak ngerasa, aduh kok nggak nyaman. Padahal dia nggak ada jump scare. Nah, ini dia top 3 film psikologi horor menurut gua. Menurut gua dong. Ya, ini konten gua, channel gua, jadi gua bikin menurut gua. Jangan pernah berharap banyak dari film psikologi horor. Udah pasti film psikologi horor tuh banyak omong, jump scare sedikit. Terus biasanya ya lu tahu sendiri lah, film horor endingnya nggak sesuai lu harapkan, nggak kayak Disney gitu happy ending ya. Jadi oke, dengerin. Oke, yang ketiga dulu, The Witch. The Witch film dari A24. Kan udah tahu sendiri kan A24. A24 ya, dia kalau bikin film biasanya film-film yang beda dari yang lain. Film-film studio yang gak terkenal studio-studio lain. Tapi ketika nama ini muncul, ketika dia bikin psikologi horor, gue selalu excited. Seperti film The Witch yang gue bicarain. The Witch adalah berlatar belakang, kalau nggak salah di Inggris. Dia ini sekumpulan keluarga Katolik kuat. Dia pindah untuk mencari penghasilan ke desa, bukan desa bahkan itu ya. Dia kayak zaman dulu belum ada kota ya, dia mau nggak mau ke daerah terpencil lah di tengah hutan. Semuanya berjalan normal, masih normal sampai seorang anak ya bertemu dengan seorang witch. Witch itu apa? Penyihir. Nah di sini mulai berubah semua keadaannya. Ya itu kurang lebih seperti itulah sinopsisnya. Kenapa menurut lo oke? Di sini pembawaan karakter, pemeranan karakter, acting dan pembawaan filmnya itu bikin gua ngerasa annoying gitu, kayak kok nggak nyaman banget ya. Apalagi musik-musiknya, ekspresi karakternya itu bikin gua kayak terganggu gitu. Kalian coba aja nonton, tapi kalau kalian ya berharap jumpscare udah pasti nggak ada, udah gue bilang ya. Yang kedua Rosemary Baby ya. Rosemary Baby bukan Rosemary Oil. Rosemary Oil mah buat jembut, buat rambut. Ya, Rosemary Baby, film di bawah tahun 2000, 1980 kalau nggak salah, film udah lama. Menceritakan tentang seorang keluarga yang nginep di sebuah apartemen kecil, rumah susun lah mungkin ya. Di situ terjadi keanehan, karakter utama dianggap stres, dianggap gila, nggak ada yang percaya sama dia. Dia ngalamin semua keanehan. Tapi anehnya semua gak ada yang percaya sama dia. Kayak ada something gitu di apartemen ini yang gak beres. Kenapa semua pada gak percaya sama gue sih? Atau jangan-jangan gue yang aneh? Kenapa gue suka? Karena di sini film lama, gak ada serem sama sekali. Cuman ya gue kebayang jadi depresi dan stresnya di karakter utama. Apalagi dia juga lagi hamil. Terus gak ada yang percaya sama kata-kata lu. Dia pengen kandungannya selamat. Cuman di sisi lain dia ngalamin stres terus. Dan makin hari makin stres. Bahkan suaminya juga gak belain dia. Begitu. Kok film ini gak annoying, cuman capek gitu, stres gitu. Kasian kalau gue lebih ngerasa begitu. Dan film ini tuh selalu dimention sama orang-orang jadi film salah satu yang the best, Rosemary Baby ini. Nah yang pertama nih ya, Hereditary, turun-temurun ya. Sama studionya kayak The Witch, A24 ya. Ketika sudah muncul A24 ya udah pasti. Dan tiap kali lu search di Google, lu tanya ChatGPT, lu tanya TikTok, pasti bakal muncul Hereditary. Dan gue setuju kenapa Hereditary dibilang terbaik lah. Seperti biasa sebuah keluarga hidupnya awalnya harmonis, tapi kok makin lama makin ada yang gak beres ya dengan keluarga gue ya. Kok keluarga gue makin lama kayak ada something gitu. Ini kejadian apa sih? Kok aneh banget, kok keluarga gue ditakdirkan seperti ini. Ada yang gak beres nih sama sesuatu, kayak ada turun-temurun yang gak diberesin gitu. Dari awalnya keluarganya bahagia, normal, makin lama makin stres, satu persatu ngalamin kejadian aneh, sampai jadi gila. Yang paling gue suka actingnya, udah jelas acting mas-mas ini dan ibu-ibu ini the best banget. Karakter developmentnya dapet banget dari awalnya biasa aja, makin pelan-pelan, stres gila gitu. Ini the best banget kalau menurut gue film. Dan apakah ada plot twist? Ya lu bisa nonton sendiri. Film-film gini biasanya juga suka ada plot twist ya.
Cuman ya seperti biasa gue ngedapetin stres, annoying. Entah kenapa ya, film-film yang gak ada jump scare gini tuh bikin gue kepikiran lama gitu, film-film yang begini. Gue suka banget jalan ceritanya juga, meskipun ya pasti orang-orang banyak yang bilang nih boring. Ya, jangan berharap lebih dengan psikologi horor ya. Segitu aja dari gue. Menurut kalian gimana? Kalian kalau ada komen, ada ide, ada film-film yang seru, kasih komen aja di bawah. Komen film mau genre apapun boleh ya. Segitu aja dari gue. See you next video.